dimulai dari hubungan baik antara Murianto dengan kelompok Jokowi di atas. Punya waktu tak seorang rektor menjadi konsultan bagi satu pilkada? Kampus ini penjaga kehormatan masyarakat Sumatera Utara. Baik, bertemu lagi kita dalam acara Bincang Medan. Hari ini kita berdialog tentang hal-hal yang sangat menarik di Sumatera Utara kali ini. Ada di sebelah kiri saya Pak Ahyar Nasution. Beliau kita kenal mantan wali kota Medan, pernah wali kota Medan walaupun seminggu ya. Kemudian beliau juga seorang politisi di Sumatera Utara dan merupakan alumni Universitas Sumatera Utara, teknik sipil. Nah, yang menarik adalah kita juga akan membahas tentang Universitas Sumatera Utara dalam kajian ini. Yang kebetulan Lusrum ke-72, 73 tahun. Ada Bung Soebul Ansori Siregar, beliau seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Kita sengaja undang beliau walaupun dia bukan orang USU, tetapi kita akan melihat bagaimana kacamata seorang akademisi melihat persoalan-persoalan yang Saya terjadi. pernah mengajar di USU. Oke. Sebaik tamat diuji oleh Pak Adam. Pak Adam Nasution itu dekan di FISIP. Dia bilang, kau mengajar sama saya, asisten saya, untuk social problems. Artinya jadi 86, 87 saya ngajar di situ sebelum beranjak ke Kopertis. Jadi ada jejak saya di situ. Mantap. Nah, kali ini kita memang akan berbincang tentang kondisi Universitas Sumatera Utara. Ya, kita tahu belakang ini heboh ini. Masalah kampus ini juga sangat menarik karena ada kasus rektor dipanggil oleh KPK. Masalahnya bukan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Ini terjadi di luar kampus. Apalagi melibatkan lingkungan kekuasaan. Katakanlah keluarga Jokowi, ada nama Bobi Nasution di sana sebagai gubernur, karena yang menjadi tersangka utama yang mendapat sorotan dalam kasus ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Gubernur Sumatera Utara. Semua orang tahu Topan Ginting. Beliau orang yang dipromosikan oleh Bobi ketika Bobi pertama kali jadi wali kota. Dari camat langsung menjabat sebagai kepala dinas. Ini juga sebelum kepala dinas dia kepala bagian LPSE, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. Artinya sudah eselon 2 ya? Belum, masih eselon 3 juga, tapi kepala LPSE itulah yang melakukan tender-tender secara elektronik. Menarik. Maka dia memahami soal tender-tender. Dan setelah itu baru dia jadi kepala dinas PUPR. Pak Wali, datanya pasti. Makanya dia sangat valid untuk berbicara. Nah, apa yang terjadi di USU sekarang, apa yang terjadi dengan Profesor Murianto Amin, itu setelah dikaji-kaji oleh banyak pihak, itu pasti tersangkut dengan adanya kooptasi kekuasaan di sana. Adanya kerjasama antara dunia akademik dan lembaga oligarki kekuasaan, di mana akademik menjadi orang yang tunduk di bawah pengaruh kekuasaan. Sehingga terjadilah hal yang seperti ini. Nah, ceritanya kenapa? Setelah kita lihat telusuri lebih dalam, ini tentu tidak lepas dari aktivitas politik yang telah dijalani oleh Murianto Amin sejak beberapa tahun belakangan ini. Nah, kita tahu dia banyak terlibat dalam kegiatan Pilpres, banyak terlibat dalam kegiatan Pilkada. Nah, dalam hal ini mungkin Bung Ahyar tahu nih gimana sejarah beliau. Dan kabarnya tuh alumni SMA 3 Medan dan sama-sama dengan Ahyar, sama-sama alumni SMA 3 ya. Nah, artinya ada hubungan antara senior dan junior di sini. Silakan, gimana Bung Ahyar melihat ini? Terima kasih Bang Soebul, Bung Ahmadi. Murianto Amin itu adik kelas saya di SMA 3. Dia tamat tahun 90-an. Kemudian ada sebuah cerita sekitar tahun 2015 ini kalau nggak salah cerita. Saat itu dia cerita lepas-lepas antara abang dengan adik cerita. Jadi saat itu dia mau jumpa presiden. Jokowi waktu itu ya? Ya Jokowi, 2022 Jokowi, tapi belum keterima. Jadi pada situ dia sudah di istana karena hari Jumat, sholatlah Jumat di Masjid Baitur Rahman sekitar istana. Rupanya Pak Jokowi juga lagi sholat Jumat di situ. Selesai sholat Jumat,
bukan Murianto Aminnya yang menegur Jokowi, tapi Jokowinya yang menegur dia. Mau apa? Sini, gini. Ayo udah yuk langsung. Itulah saya menggambarkan kedekatan dia dengan Jokowi. Jadi bukan kalau saya dengan Jokowi, saya yang kenal Jokowi, Jokowi juga kenal saya. Tapi kalau dia, Jokowi kenal dia, dia pun kenal Jokowi. Jadi kedekatan itu kan memang sudah terjalin cukup lama gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat track record dia ya, ketika zaman SBY dia itu juga bermain dalam ranah politik praktis ya kan, sehingga dia kemudian diangkat menjadi komisaris PTPN 5 ya. Waktu itu dia hanya dosen biasa. Kemudian karirnya terus menanjak. Dia menjadi dekan tahun 2000 berapa ya? 2017. Pada waktu Profesor Untung. Iya. Dan tadi kalau cerita tentang Jokowi, dia bertemu Jokowi tahun 2015 misalnya ya. Itu belum ada Bobi Nasution. Belum ada. Bobi menikah kalau nggak salah 2017 di Medan, ya. Artinya menikah di Solo. Iya, awalnya di Solo, tapi pesta juga ada di Medan. Iya. Koneksi mereka itu tidak ada. Ya, waktu itu. Enggak. Tapi ya, saya potong sebentar. Sosok Murianto Amin ini kan juga pemain politik di lapangan. Ya. Yang saya dengar juga ada kerjasama dengan Bung Ahyar pada tahun 2015 ketika Pilkada Medan, ketika itu Bung Ahyar berduet dengan Eldin. Iya. Gimana ceritanya itu? Jadi memang beliau itu karena dosen Fisipol dan membidangi bidang politik, menjadi konsultan politik. Yang intens berkomunikasi dengan beliau adalah langsung saat itu Wali Kota Bang Eldin. Kalau saya sih tidak intens untuk komunikasi politik dengan beliau, karena saya dari partai dulu, saya lebih intens komunikasi politik dengan partai kan gitu. Jadi lebih intens itu menggunakan jasa beliau itu adalah saat itu Bang Eldin. Karena sebagai konsultan politik, dan setelah itu pun masih berlanjut sebagai konsultan di dalam rekrutmen struktural pegawai-pegawai di Pemko Medan, dan digunakan tenaganya sebagai tim untuk merekrut pejabat-pejabat eselon di Pemko Medan. Oke, artinya dia memang sudah bermain di ranah eksekutif ya? Iya. Terlibat dalam ranah eksekutif. Tapi Pilkada 2020, bagaimana kerja sama kalian? 2020 ada sebuah pertemuan saya dengan beliau di Jakarta, di sebuah kafe di bawah railway itu di daerah dekat Masjid Istiqlal. Dia gentle mengatakan, "Bang, mohon maaf ya, sekali ini aku nggak sama abang," katanya. Oke, please. Saya bilang gitu aja. Dia sama siapa itu? Dia sendiri, kami hanya ngomong berdua aja. Oke, ya. Dia ngajak jumpa, "Bang, kita jumpalah dulu." Maksud saya, dia tidak sama dengan pasangan Ahyar dengan Salman waktu itu kan? Iya. Dia berpihak sama siapa? Pasangan siapa? Hanya dua di situ. Bobi berarti. Si Bobi lah. Hanya dua di situ. Berarti dia memang pada waktu itu ada di wilayah posisinya Bobi sebagai konsultannya politiknya Bobi. Iya. Kan itu udah clear. Ya, itu walaupun semua. secara pribadi dia lebih dekat ke saya secara pribadi. Tetapi afiliasi politiknya dan kepentingan politik saat itu akhirnya dia tidak sama saya. Kan itu. Karena dengan saya itu dia adik kelas saya di SMA 3, sama-sama alumni USU. Kan gitu kan? Kedekatan itu mestinya dengan saya gitu. Ada ikatan emosionalnya. Oke. Saya agak menarik dengan pertemuan 2016. Ketika dia menjadi konsultan Bobi tahun Pilkada 2020, seingat saya dia belum jadi rektor ya. Dia masih dekan Fisipol ya. Nah, apakah ini kemudian menjadi alat bargaining dengan pusat? Dia waktu itu ikut pemilihan rektor 2020 sampai di Jakarta, namanya dari 3 besar itu salah satu namanya masuk, dan kemudian dipilih oleh Majelis Wali Amanat di Jakarta waktu itu, dan dia paling banyak meraih suara dari 21 suara. Enggak. Dia nomor 2. Enggak, di Senat dia nomor 2.
Di Jakarta di nomor 1. Oh iya, karena ada suara 35% suara Iya. menteri itu dapat limpahan 35% suara. Di tingkat senat akademis dia nomor 2. Ya. Tapi di Jakarta setelah pemilihan final itu tertinggi, dihitung ya tertinggi, sehingga dia akan diputuskan menjadi rektor. Ini kan menarik juga. Tadi cerita tentang bagaimana kedekatan dia dengan kekuasaan. Nah, kira-kira ada nggak bergaining politik di situ? Mungkin Menurut Anda analisanya gimana, Bung Soebul? dari akademis. Iya, kalau kita lihat jejak dari awal, Wurianto kan memiliki kecerdasan untuk mengkapitalisasi. Di ranah lain ada teori follow the money, follow the money. Ini follow the power. Jadi siapa yang berkuasa, itulah yang bisa merealisasikan, mengatur semua ya. apa yang menjadi obsesi-obsesi kita itu. Iya. Jadi kalau itulah basis asumsinya, tentu saja dia kan bisa melampaui semua barikade, termasuk tadi hasil pemilihan senat, sebetulnya dia nomor 2. Nomor 2 dia. Kalau bukan karena intervensi kekuasaan, saya kira itu tidak. Di FISIP itu termasuk banyak orang yang memiliki jejak-jejak besar, tapi dalam usia sangat muda yang menjadi dekan. Satu ketika saya belum kenal betul dengan dia ini. Ada pertemuan di Jakarta. Jakarta itu organisasi keagamaan itu. Keagamaan? Oke. Break gitu. Saya keluar, taman, ngopi. Rokok, pasti ngerokok kan? Ya, ngerokok. Ini saya lihat ada beberapa itu, intel-intel gitu ya. Dan saya tidak salah identifikasi. Dari mana Mas? Medan. Oh, Murianto, dia bilang. Saat itu Murianto itu sekilas saya tahu sebagai orang usul gitu ya, nggak menonjol sama saya. Oh, itu cerdas katanya. Berarti nama dia sudah beredar di tingkat nasional terkait dengan kebutuhan kekuasaan nasional yang lemah legitimasi, yang perlu diperkuat oleh wilayah-wilayah otoritas tertentu, intelektualitas, ilmiah, akademik, agama, dan seterusnya. Dan untuk Indonesia, hal serupa itu mana lebih kuat. Maka tidak akan ada orang di Indonesia yang bisa berkuasa tanpa mengerti NU, tanpa mengerti Muhammadiyah. Dan bagi desain perencanaan ke depan, teknokratis gaya kampus, itu sangat diperlukan untuk menyeberangkan gagasan-gagasan besar yang dikenal oleh dunia untuk dilaksanakan dalam bentuk implementasi yang bersesuaian dengan rumus-rumus internasional. Kita juga tidak boleh aneh di mata rakyat dunia. Ada ukuran-ukuran tertentu soal bagaimana itu ini rasio dan macam-macam itu, dan pekerjaan itu saya kira diisi oleh orang seperti Muri. Dan itu tidak selalu dapat diverifikasi. Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi itu apakah ada kaitannya, saya kira sudah jelas itu. Iya, oke. Satu hal yang menarik adalah ketika Bobi menjabat sebagai wali kota setelah menang di Pilkada 2020. Ketika itu Muri memerintahkan seluruh pimpinan fakultas dan rektor-rektor untuk menghadap audiens dengan Bobi. Datang ke kantor wali kota, dia membawa rombongan kampus susu. Ya. Ini sebuah fenomena yang tidak pernah ada di kampus susu. Apa maksud politik ini? Apakah ini pertanda sejak awal bahwa beliau itu memang sudah membawa USU untuk tunduk pada wilayah kekuasaan? Kalau saya melihat seperti itu, karena tidak pernah ada satu rektor yang sowan kepada seorang kepala daerah yang baru terpilih dengan membawa semua gerbong dia. Seolah-olah mengatakan, ini kami, silakan manfaatkan. Ya. Gimana ini? Seperti ini. Posisi tawar untuk kekuasaan, apalagi untuk menunjukkan pada Pak Jokowi. Dan dia merasa safety. Tidak akan ada orang yang berani mengkritik. Berita mana yang bisa dibaca mengenai ini? Itu satu. Yang kedua, dia menggaransi. Tidak akan ada suara yang berbeda nanti di kampus ini. Include mahasiswa.
Jadi dari situ sudah bisa kita katakan performa dari kampus itu diseragamkan, dan itu pekerjaan yang cukup serius. Oke. Kalau saya berpendapat begini, ada indikasi dia sudah menjual martabat USU untuk kekuasaan. Anda melihat bagaimana? Itu bicara moral. Oke. Tadi yang ditanyakan causality dari sesuatu. Oke. Kalau kita mau berangkat ke penilaian moral, bagi saya seorang rektor itu bahkan di atas presiden moral. Nggak boleh itu tunduk-tunduk kepada presiden, karena dia guru dari maha guru, ya. Tuan dari Tuan Niha Pistaron, Tuan dari Tuan Niha Malawan. Oke. Jadi moralitas dari situ. Nah, kalau dia ini mensubordinasikan kepada seseorang yang akan mendapatkan sebuah kapitalisasi politik untuk mendapat jadi wali kota, itu rendah sekali. Itu evaluasi moral. Artinya Anda juga sependapat bahwa ketika terjadi pemboyongan pimpinan fakultas menghadap Bobi waktu itu, Anda juga berpendapat bahwa itu menjual moral. Modus Modus. intervensi kampus ke dalam politik dan kekuasaan mestinya harus dalam koridor tridharma perguruan tinggi, dan mestinya itu harus secara kelembagaan. Coba cari di dokumen FISIP, coba cari di dokumen FIB atau teknik, apakah di situ ada rencana yang terkait dengan mempresidenkan Pak Jokowi, mewali kotakan, menggubernurkan ini sehingga menjadi program universitas. Dia hanya membawa universitas itu sebagai sebuah nama besar yang diapresiasi oleh dua-dua. Itu bargaining position gitu, Pak. Di situ saya lihat bermasalah. Oke. Bargaining position yang dimaksud apakah itu atas untuk kepentingan universitas, untuk kepentingan perkembangan kemajuan USU, atau untuk kepentingan pribadi? Tuduhan terhadap UGM kan sama. Bagaimana mereka hanya secara naratif berkata, saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli, bukan bicara by data. Bagaimana seorang rektor bisa bicara seperti itu dan ditantang oleh investigator, terutama yang 3 itu. Dan hingga hari ini KO mereka secara adu data. Argumen demi argumen yang dibangun oleh mereka gugur satu-satu. Itu menjadi persoalan moral, saya kira itu. Mestinya seperti itu, satu analogi untuk melihat apakah dia membawa perguruan tinggi itu, lembaga, dalam koridor yang bagus, atau justru mengorbankan itu. Dia hanya meningkatkan bargaining position. Ada transaksi gelap dalam dugaan kita antara kekuasaan yang meminta ijazah UGM itu kepada si UGM. Di situ gelapnya transaksi itu. Saya kira itu bisa digunakan sebagai analogi untuk kasus yang di sini. Gimana? Saya kurang analoginya gimana dengan konteks Murianto Amin? Pertanyaannya kan, apakah keterlibatannya pada kekuasaan menguntungkan bagi lembaga universitasnya atau pribadi? Oke. Saya kira akan ada reward yang juga dibayarkan untuk universitas dan dibayarkan padanya. Tapi tidak ada audit yang betul-betul bagus untuk itu. Namanya kerjaan-kerjaan seperti ini akan ada. Mungkin ada, saya baca itu di berita, kajian berita mengenai kolam retensi dan macam-macam itu. Kan bentuk dari sebuah reward yang didapatkan itu oleh UNSU ketika ada jasa-jasa sebelumnya. Dan beberapa hal lain yang menunjukkan bahwa ada sebuah kerja kelembagaan. Tapi siapa yang mau audit ini? Dan bagaimana audit ditegakkan? Di situ kita tiba pada sebuah pertanyaan baru. Apakah intervensi kepada kekuasaan itu, saya tidak menolak ya, intervensi kekuasaan dari perguruan tinggi,
karena perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi gading yang tak retak. Dia harus, tapi modelnya adalah harus di Dharma perguruan tinggi itu dan bisa dipertanggungjawabkan itu kepada seluruh sivitas akademika secara moral. Oke. Bung Ayaf ketika duduk di eksekutif, ya, tentu pernah bekerja sama dengan USU, barangkali dalam konteks riset atau segala macam. Ketika itu ada nggak intervensi yang tujuan untuk menguasai kampus agar tunduk pada kooptasi kekuasaan segala macam? Terpikirkan pun tidak kalau saya. Yang ketika saya bertugas mulai PLT sampai wali kota, kebetulan saat itu sedang COVID. Saya itu show ke seluruh kampus. Bukan kampus datang ke saya, tidak. Saya jaga moral dignity kampus. Itu adalah ibu saya, alma mater saya. Semua kampus yang ada di Medan, saya kelilingi. Ayo Pak Rektor, Pak Dekan, tolong bantu saya sebagai pemerintah, macam mana kita mengatasi COVID ini serta dampak-dampak turunannya. Itu saya hadir ke kampus USU, ke Nomensen, ke UMSU, ke UIN, ke UMA. Saya hadir, ayo kasih kerjasama kita. Jadi hubungan itu adalah hubungan yang sederajat. Tidak ada ingin kooptasi. Tidak ingin kooptasi. Oke, artinya tidak ada ini politik apapun saat itu gitu. Ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan eksternal, based on Tridharma perguruan tinggi itu ya, Yes, penting. ya. Iya. Oke. Saya ingin berlanjut ke sebuah investigasi yang dilakukan teman-teman jurnalis di Sumatera Utara tentang bagaimana Murianto Amin, Rektor USU, membangun jaringan kekuasaan dengan terutama yang namanya Bobi Nasution sebagai gubernur. Tadi kita jelaskan bahwa mereka sudah bekerja sama ketika Pilkada Medan. Kalau yang saya analisis tadi ya, ini memang dimulai dari hubungan baik antara Murianto dengan kelompok Jokowi di atas. Ya, ketika kemudian Bobi menikah 2017 dengan Kahiyang, putrinya Jokowi, lalu dirancanglah agenda-agenda politik ini. 2020 Bobi maju sebagai wali kota dan menang, di mana Murianto sebagai konsultan politiknya di situ. Lalu kemudian kerjasama terus berlanjut sampai sekarang. Ya, nah ada semacam pertemuan dari temuan beberapa teman jurnalis, ada pertemuan rahasia di Toba. Mereka menyebut itu pertemuan Toba. Itu ketika itu datang Gibran, dia mendarat di Silangit tanggal 16 Mei, lalu kemudian sempat mengikuti beberapa acara seremonial lah, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini juga. Pak Luhut juga ada di sana, Bobi Nasution pasti menyambut, dan Murianto juga hadir di sana. Lalu ada temuan tentang sebuah pertemuan khusus internal, bagaimana merancang agar perguruan tinggi di Indonesia ini bisa berada di bawah kooptasi kelompok pendukung Jokowi, terutama Itu Gibran. Bulan Mei. Bukan perguruan tinggi, semua perguruan tinggi ya, pasti yang utamakan adalah perguruan tinggi negeri. PTN. Nah, yang salah satu prioritas itu adalah Sumatera Utara. Nah, dan ada orang besar lain di situ. Nah, iya, ini juga akan ceritanya ke sana. Ketika itu belum dilakukan pemilihan senat baru dan belum pemilihan majelis wali amanat yang baru. Lalu kemudian dirancanglah bagaimana untuk mensukseskan agenda ini untuk mengawal 2029, ini harus dibereskan dulu kampus-kampus ini. Terutama USU, kemudian ada nanti di Jawa Tengah, ada nanti di Jawa Timur, dan yang lain-lain. Ya kan? Nah, dimulai dari pemilihan senat dan kemudian majelis wali amanat. Lalu, pada bulan Juni kalau tidak salah, ada pemilihan senat dan wali amanat itu. Nah, yang menarik adalah dominasi rektor ini sangat kuat untuk menentukan senat dan wali amanat itu. Hasilnya, kita tahu semua bahwa ketua majelis wali amanat USU itu adalah Jenderal Polisi Agus Andrianto. Ini adalah mantan Kapolda,
lama bertugas di Sumatera Utara, bahkan ketika muda pun sudah bertugas di Sumatera Utara, menikah juga dengan orang Sumatera Utara, dan disebut-sebut juga sangat terlibat dalam mendukung Bobi pada pilkada 2020 dan 2024. Lalu kemudian disetting dia menjadi ketua Majelis Wali Amanat USU, dan ada lagi beberapa nama itu ya. Ada totalnya ada 10 dari umum, 8 dari internal, lalu kemudian ada yang 3 ex officio. Jadi total 21 wali amanat. Skenario apa ini? Bung Ahyar melihat gimana? Anda tahu pasti bagaimana permainan Agus Andrianto dalam konstelasi politik di Sumatera Utara. Kalau konstelasi politik saya bukan sekedar tahu, tapi saya adalah orang yang mengalami langsung ya. Nah, namun kan gini, saya saat itu ada ngobrol-ngobrol, kebetulan ada seorang adik saya itu dosen di sebuah fakultas di USU. Jadi ngobrol-ngobrol lah tentang Majelis Wali Amanat ini. Jadi dia cerita tentang situasi politik di internal kampus USU. Saya pancing-pancing lah, macam mana kalau aku jadi anggota Majelis Wali Amanat, ya kapasitasku mantan wali kota Medan, aku alumni S2, kan gitu. Kan momennya aku kapasitas untuk Majelis Wali Amanat. Jadi ceritalah dia tentang situasi internal kampus, itu semua udah ditentukan sama rektor Bang, katanya kan gitu, sama rektor. Suatu saat saya ngobrol dengan salah seorang dekan, saya nggak usah sebutkan dekan mana lah, mengkonfirmasi apa yang dikatakan adik saya itu. Betul Bang, kalau kami pun ajukan sama yang lain, yang tanda tangan kan rektor, sama juga dibuang ya usulan kami itu Bang, katanya kan gitu. Artinya dominasi Murianto Amin terhadap penetapan Majelis Wali Amanat itu sangat dominan sekali. Dia harus mempersiapkan semuanya itu untuk persiapannya ke depan gitu. Jadi saya tidak hanya dari adik saya info, tapi saya confirm dengan salah seorang dekan. Itu kan ada untuk bisa menjadi calon anggota Majelis Wali Amanat kan mesti ada rekomendasi dari salah satu dekan. Kan gitu kan? Dekan itu mesti tanya dulu. Siapa Pak Rektor? Yang Pak Rektor mau kan gitu. Oke. Artinya ada circle yang bergerak di situ saja ya? Iya. Kemudian ada juga Senat yang 112 juga seperti itu. Jadi ada circle yang dimana kalau ditarik-tarik ya ujungnya rektor juga yang berkuasa. Artinya apa? Kalau dilakukan pemilihan rektor USU, ini kan akan ada pemilihan bulan November Desember. Ya. Hampir tidak mungkin Murianto tidak terpilih lagi. Nah, oke, saya akan cerita sedikit tentang investigasi lanjutan tadi. Ketika ada negosiasi bagaimana USU dikooptasi oleh kekuasaan, ini kan ada finansial yang bermain. Ada kos politik yang harus dikeluarkan. Siapa yang mau bermain ini? Dia yang mengeluarkan kos politik. Dalam ini tentu saja orang yang bermain ingin menguasai USU itu. Ya katakanlah muncul isu bahwa USU akan bermain mendukung kembali Bobi pada 2029. Ini sudah santer di mana-mana. Saya kira sudah tidak perlu ditutupi lagi. Dan ada kemungkinan juga mereka akan bermain di Pilpres kalau misalnya Gibran maju dengan kekuatan akademis membangun opini. Dan untuk merancang semua itu kan ada kos politik. Nah, disinilah yang kemudian muncul tuduhan bahwa ada aliran anggaran dana dari proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah Sumatera Utara masuk ke kampus USU. Mungkin ke pribadi, kantong pribadi. Nah, sehingga kemudian terendus oleh KPK, sehingga sang rektor dipanggil, dimintai keterangan. Anda melihat sebagai akademisi, gimana dinamika ini? Lalu lintas uang itu belakangan dah itu. Oke. Tahun 19 begitu. Kabupaten kota. Dilihat dari komposisi wakil atau wali kota yang menang itu. Paham ya? Jadi di Medan itu wali kotanya ini, wakil wali kota. Salah satu di antaranya, sehingga kita hitung itu, kalau saya nggak salah,
Dari 33 itu 16, 18 kurang lebih begitu. Itu jaringan dia. Saya Oke. kira pola itu Hmm. di dirijen dari Solo, karena kita lihat ya banyak itu kepala daerah yang soal ke beliau ketika akan ada. Apakah ini sesuatu yang anomali? Tentu tidak, karena ini dari arus politik dan cerita politik ya. Karena Gibran ini pun diklasifikasi oleh para sarjana tata negara sebagai anak haram konstitusi, dipaksakan untuk sebuah kelestarian dinasti. Dan kalau sebesar itu proyeknya sudah dijebol, apalagi yang lain-lain. Kita ingat Pak Prabowo 1-2 bulan setelah menjadi presiden declare untuk menjadi calon presiden 2029. Apakah ini tidak membuat reaksi Solo dan kubu-kubunya? Apalagi nanti audit kekuasaan itu kelihatannya semakin kuat desakan dan arus yang ditujukan kepada ulama itu. Jadi 5 tahun itu hanyalah Pak Ahya sebagai orang eksekutif, sebagai politisi, sangat singkat. Kira-kira tidur 1 malam itu udah berganti periode gitu Pak ya. Jadi harus disusun strategi yang detail from the beginning, dan disitulah keterlibatan semua orang. Adalah wajar diciptakan sesuatu yang sifatnya proyek dan itu bisa dibalut dengan nama-nama besar. Sama seperti negara-negara donor melakukan sesuatu, intervensi ke negara Saud itu, dan covernya luar biasa, tapi kalau diaudit sampai akhir, sebetulnya nihil itu. Itu saya kira yang terjadi dan itu ditiru dari bagaimana interaksi negara besar dan negara kecil. Persoalannya, Bung Sohibul, Ya. ini kan ada kampus yang dilibatkan dalam proyek itu. Ya, kampus. Sehingga ada transaksional Ya. yang syukurnya sudah mulai terungkap nih, ada transaksional dengan ada panggilan dengan KPK ini. Ya. Ini gimana kampus sampai terlibat begitu, gimana itu? Sebetulnya kan ini baru terbuka, prakteknya sudah lama. Kampus mana yang steril dari hal serupa itu? Kampus mana? Cuma kan kampus ini ada bobot politiknya. Bobot politik bagi penguasa politik kan berapa banyak dia memberikan generate terhadap lingkup kekuasaan dan proses kekuasaan. Itulah bobot musuh. Untuk Sumatera Utara, daratan Sumatera, saya kira dialah karena penduduk di sini besar. Dan kalau kita dapat Sumatera Utara, sama seperti kita menguasai Indonesia lewat Pakam Jawa, kan gitu dia. Aceh nggak perlu diperhitungkan kali, cukup inilah, karena penduduknya nggak begitu besar. Yang lain-lain juga begitu. Tapi ada satu perasaan secara psikologis, jika orang sudah mendapatkan medan Sumatera Utara, saya psychologically itu akan memudahkan pada yang lain. Taktik itu bandwagon. Taktik itu didominokan. Oke, saya agak menarik tentang kata-kata bahwa kampus mana yang terlibat, tidak terlibat ya. Ini sebenarnya kita sudah menjadi rahasia umum. Sama juga saya mengatakan, siapa sih pejabat yang tidak terlibat mendukung dalam pilkada? Semua terlibat. Cuman mereka bermain di belakang karena ada undang-undang yang membatasi itu segala macam. Tapi kalau kita berbicara ini, kepala dinas ini pasti mendukung ini. Bahkan ada yang berkontribusi finansial. Ini. Pasti semua itu. Karena itu ada bargaining dalamnya. Nah, begitu juga dengan dosen-dosen. Ya, kalau Bung Murianto Amin ini kan sudah begitu transparan keterlibatannya dalam dunia politik. Ya, cuman kalau ditanya pembuktiannya agak sulit sekali ya. Tapi ya, semua orang tahu dia terlibat dalam konsultan politiknya Bobi. Bahkan Bung Ahyar pernah juga memakai jasa beliau ya ketika pilkada 2015 dengan Eldin, dan kemudian beliau membantu Bobi 2020, kemudian 2024 segala macam. Ya, artinya memang permainan ini sudah lazim di tingkat akademisi maupun pejabat-pejabat tinggi segala macam.
Nah, masalahnya ini kan baru pertama kali terungkap oleh KPK sehingga orang punya ruang untuk membuka ini secara transparan. Yang saya sesalkan mengapa dari segi uang ini terbongkar? Pelanggaran besar secara paradigmatik kampus. Punya waktukah seorang rektor menjadi konsultan bagi satu pilkada? Wasting time, wasting energy. Oh, masalah ini sudah dibongkar sebelumnya bahwa pertemuan itu justru ada di kampus. Justru itu. Jadi hal utama yang harus dilihat di sini adalah moral akademik. Punya waktukah seorang rektor memikirkan suara yang akan didapatkan akhir dan bagaimana caranya? Dan saya yakin konsultasi politiknya bukan political marketing, networking, bukan itu. Oke. Bukan itu. Apa? Ya tujuan saya Pak Gulipan, macam mana memobilisasi begitu rupa. Bukan. Membangun opini terutama ya. Dari kampus juga bisa dong. Juga tidak. Itu political marketing. Yang mainannya survei macam-macam. Itu sih orang Jakarta itu yang sudah kaya raya dari lembaga survei. Bukan di situ ini. Kalau kita lihat apa yang diperdebatkan di MK, bagaimana ini aparat-aparat ini mengusung bawaan dengan sasaran yang sudah ditentukan titik serbunya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Di mana nilainya itu secara akademik? Di mana pertanggungjawabannya itu? Saya tidak menuduh, tapi mengimplementasikan satu narasi tentang apa yang ditemukan oleh kajian berita. Fenomena yang tadi mulai dari pembahasan dan pertemuan di Toba dan kemudian ada rencana untuk mengatur siasat ini. Justru saya melihat bukan soal uangnya. Is this normal or not? Dilihat dari perspektif akademik, nilai akademik, moral akademik. Punya waktukah seorang rektor? Jangankan rektor, dekan. Jangankan dia, dosen. Nggak punya waktu itu, sesungguhnya. Makanya kerjasama seperti itu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan statuta dan kemudian peraturan-peraturan akademik yang tidak bertentangan dengan peraturan lain, perundang-undangan. Diatur kelembagaan itu. Di dalam kerjasama kelembagaan itulah mungkin ada benefit yang didapatkan secara oleh orang per orang yang dilibatkan di situ tuh. Normalnya saya tidak begitu tuh. Sekira lembaga ini lembaga terhormat, lembaga yang nggak mungkin dibawa oleh seseorang dengan cara yang susah untuk ditanggungjawabkan secara transparansi dan akuntability. Anda melihat bagaimana kondisi yang sekarang? Apakah hal-hal yang normal seperti itu sudah berjalan atau memang sudah di luar koridor? Saya kira saya menyimpulkan apa yang Pak Ahmadi sebutkan tadi itu. Data dan faktanya kan dari kajian berita. Saya ingin menarasikan kesimpulan seperti itu. Jauh lari, goes too far. Dan saya mengunci dengan kalimat, ini moral akademik. Maka karena moral akademik, terlalu kecil soal uang itu. Dan saya yakin KPK tidak akan mampu ke arah itu. Karena pergelutannya adalah pergelutan besar antara orang yang sudah mendeklarasikan Capres 2029 dengan orang yang merasa ditinggalkan dengan deklarasi itu. Karena deklarasi itu tidak menyebutkan pasangan dan adalah sia-sia, terlalu sederhana melihat Jokowi jika tidak mengagendakan 2009 untuk anaknya. Ya, yang menjadi tujuan akhir dari konspirasi ini kan memang 2029, ya kan? Nah, untuk mencapai tujuan itu kan dibutuhkan skenario, ya kan? Dan untuk menyusun skenario ini ada cost. Nah, cost ini yang menjadi fokus perhatian KPK. Di mana rumitnya? Iya. Kalau soal pengadaan itu undang-undangnya ada. Itu Pak Wali Kota saya tahu. Apakah itu mengikuti regulasi? Itu sisi itu yang dilihat oleh KPK. Apakah itu entry point? Saya melihat
Pak Jokowi itu pengaruhnya masih sangat luar biasa, termasuk ke KPK. Maka apapun yang diumumkan orang tentang dia dipanggil dan bagaimana itu akan berpengaruh kepada popularitinya ketika Senat memilih nanti, itu saya kira itu angin lalu. Oke. Anda tetap yakin bahwa ketika ada pemilihan rektor USU lagi Ya. yang akan terpilih, Ya. Murianto lagi? Iya, kecuali ada ledakan besar. Ledakan besar itu, Oke. misalnya Pak Ahyar sebagai sivitas akademika Hmm. datang ke kampus semua stop Oke. gitu, Nah. demo 5 hari 5 malam. Ini bukan mengagitasi, hanya sesuatu yang di luar kebiasaan lah yang bisa. Kalau mempercayakan apa adanya instrumen yang ada, senat macam-macam begitu tuh, dan menterinya begitu rupa, itu saya kira masih dia. Kecuali tiba pada detik tertentu Prabowo merasa ini sudah harus dihentikan. Lihat tulisannya si Noel. Noel itu saya kira bukan Prabowo itu yang bukan KPK, tapi mungkin dia anggap ini udah lari dari barisan Solo. Selentik dulu tuh selesai. Dan itu akan pelajaran kepada yang lain-lain. 17 menteri situ loh. Ya. 17 menteri Jokowi situ. Jadi kalau Pak Prabowo itu tunjukin satu-satu. Kan gitu ya. Siapa yang lebih kuat memerintah? Pak Jokowi kah atau Pak Prabowo? Dan kelihatannya Pak Prabowo masih belum menapaki bagian itu. Silence dia lupa begitu. Kecuali yang muncul tiba-tiba. Si Noel itu saya kira itu nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo lah. Oke. Ini anak yang lari dari kandang, kira-kira begitu ya. Nah, yang desersi gitu ya. Okay. Desersi dari geng Solo. Dulu itu supaya jadi pelajaran bagi yang lain gitu kan. Jangan desersi gitu ya. Hati-hati gitu. Oke, Bung Ahyar, kita melihat ke depan ini soal ini kan akan ada pemilihan rektor USU pada November sampai Desember, sekitar November-Desember 2025 ini, tahun ini juga ya. Tadi Bung Soebul sudah mengatakan dengan konstelasi politik yang ada sekarang ini, bagaimana beliau menguasai Senat, beliau menguasai Wali Amanat, itu sulit untuk mengatakan beliau tidak akan terpilih lagi, begitu kan? Iya, sama seperti apa ya? Sofyan Effendi di UGM. Oke. Iya, nobody sekarang. Tapi moralnya bicara. Oke. Inkonsistensi pada data Jokowi luar biasa. Saya yakin kan gitu loh. Oh, disuruh cabut ya. Apalagi yang masih aktual kekuasaan yang mau merancang 2009. Itu akan hidup pertarungannya jika Pak Prabowo sadar stop it, dan bagaimana caranya terserah dia. Tapi saya kira ini masih dalam. Oke. Kalau Anda melihat bagaimana? Saya sih kalau melihat strukturnya itu, dan tadi ngomong-ngomong apa saya dengan beberapa orang internal pejabat USU, ya memang sudah dikuasai secara struktural. Namun begitu, saya masih yakin para anggota Senat, dosen-dosen masih memiliki moral dignity. Ayo dong, kampus ini penjaga kehormatan masyarakat Sumatera Utara. Saya sebagai alumni berharap USU itu jangan menjadi Galileo Galilei. Membenarkan yang salah, yang ujungnya salah dan malu semua. Ayo dong. Para anggota Senat, kalau Majelis Wali Amanat ya saya nggak ngerti lah ya. Karena saya nggak kenal dengan moral dignity-nya, kapasitasnya apa. Tapi para Senat saya masih yakin dosen-dosen itu akan menjaga wajahnya di hadapan mahasiswa di kampus. Karena apa? Seorang dosen itu moral dignity-nya yang dijaga oleh mahasiswa. Kalau pengetahuan, sekarang banyak, buka Mbak Google, pengetahuan apa yang nggak ada. Ya. Tapi moral dignity seorang dosen yang bisa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi seorang mahasiswa, saya masih yakin itu. Pada satu titik, mereka akan bangkit menjaga moral dignity USU yang
kemarin Lustrum ulang tahun ke-73 tahun. Selamat ulang tahun Iya. USU ke-73. Ya. Jadi sebenarnya ada pertarungan antara unsur kekuasaan dan tuntutan moral ya di sini. Kalau kita melihat dari unsur kekuasaan, sejak awal pasti rektor yang incumbent ini sudah mengatur, men-setting semua agar senat ini adalah orang-orang dia. Ya, tapi kembali tadi cerita Bung Ayar bahwa ini orang akademis Ya. yang moralnya seharusnya terjaga untuk melihat situasi secara objektif. Ada kasus yang cukup memalukan di USU sekarang ini. Dia dipanggil KPK walaupun belum jelas karena pemeriksaan belum berjalan, tetapi ini sebuah hal yang sangat mencoreng kampus ya, akademik segala macam. Tapi kalau moral bicara, oke, kita menuntut ada sikap moral dari para anggota senat yang 112 orang internal USU itu untuk bisa sebagai penjaga gawang agar USU ini tetap kredibel dan membangun kerjasama yang seimbang dengan eksekutif, tidak takluk di bawah penguasa. Tapi ketika sejak awal di setting tadi bahwa ini memang sudah diskenariokan untuk tunduk kepada kekuasaan, sehingga pada pemilihan nanti Murianto Amin akan kembali terpilih. Oke. Ini kecuali tadi Bung Sobil mengatakan ada tiba-tiba sebuah kejadian luar biasa di mana ada intervensi. Jadi saya ingin menjelaskan kelas dari masalah ini. Kelas remeh-temeh kan ini. Remeh-temeh dan memalukan. Mau merebut kekuasaan 2029. Seperti itu kerjaannya, membahas. Itu mau apa gitu. Proyek-proyek berapa triliun kah itu? Enggak dah. Kalau saya lah orang yang mengorder Muri itu untuk menjadi desainer politik 29, nggak perlu orang tahu dari mana uangnya. Pakai ini, kita harus menang. Ini kan goci-goci itu. Ketahuan sama senat mahasiswa itu. Malu kita katanya. Kelasnya seperti itu. Jadi lagi-lagi moral Senat kampus, bukan senat universitas, bukan senat mahasiswa. Senat mahasiswa kalau tahu Oh, itu iya, begitu. iya. Dia kalau senat apa universitas nggak akan berani. Berani, Takut. karena ada kebagian mungkin, enggak. Kata beliau ini ketua wali amanatnya, tahu kan? Oh gitu ya. Mungkin kan palu besar dan macam-macam di luar itu lagi. Oke. Analoginya itu Pak Sofian Effendi, nobody sekarang, mantan rektor, cakap dia, langsung disuruh untuk minta gitu-gitu kan. Jadi orang cari apa yang disebut dengan safety first sekarang ini, dan itu berbahaya sekali jika kampus sudah dilanda oleh penyakit seperti itu. Oke. Jadi ini sebuah Ya, sekali semacam lagi, kecil, remeh-temeh, dan malu kita sebetulnya. Kalau itulah. Tapi menjadi luar biasa ketika ada lembaga KPK yang terlibat dalam pemeriksaan ini. Ini menjadi KPK itu nggak ada apa-apa lagi. Dia sudah membuktikan diri bahwa dia adalah lembaga danga-danga. Bukan saya yang ngomong itu, tapi Lili Pintauli Siregar membuktikan bahwa lembaga ini danga-danga. Firly Bahuri, ketuanya, mengatakan bahwa ini lembaga danga-danga. Siapa lagi mau percaya kecuali Ahmadi? baik. Cukup menarik diskusi ringan kita hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai penambah wawasan. Ya, tadi kuncinya adalah kita sebagai alumni ya tentu berharap USU tetap terjaga dan kredibilitasnya tetap dirawat dengan baik. Kalaupun ada kerjasama tetap based on Tridharma perguruan tinggi, tidak takluk kepada kekuasaan. Ya. Tentu itu bukan hanya milik Sivitas Akademi Alumni, Ya. tapi rakyat Sumatera Utara memilikinya. Dan akan merasa rugi kalau dia jatuh. Karena USU lahirnya dari Yayasan Sumatera Utara. Oke. Dalam konteks pemilihan rektor yang akan datang, kita berharap para senat yang punya suara untuk menunjukkan sikap moralnya dengan poin utama adalah menjaga moral USU. Jangan kemudian terkooptasi kekuasaan sehingga sudah disetting bahwa ini akan terpilih jadi rektor segala macam. Kalau Gubernur Abdul Hakim Harahap masih hidup, nangis dia. Dia kan penggagas itu. Dia penggagas. Baik. Abdul Hakim Harahap. Terima kasih Bung Soebul, terima kasih Bung Ayar. Kita akan bertemu dalam topik yang lebih menarik nanti. Terima kasih. Salam.